pertahankan kau demi kehormatan bangsa. Ku pertahankan kau demi tumpah darah semua pahlawan-pahlawanku. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar, ku akan selalu menjagamu. Di pertemuan daring yang keempat bersama Pak LG, kita akan membahas persamaan eksponensial 2, di mana pertemuan kali ini kita akan bahas bentuk yang kelima, 6. Jadi harapan Bapak, kalian lebih semangat dan terima salam Bapak, salam sehat dan salam SFB. Semangat, fraternitas, Bina. Selamat belajar. Oke, sekarang kita masuk ke persamaan eksponensial 2. Jadi untuk hari ini kita belajar dulu baru ujian harian. Kita masuk ke bentuk yang kelima. Bentuk yang kelima, persamaan berbentuk A pangkat fx sama dengan B pangkat gx. Ini nanti yang pertama nakku, ambil fx sama dengan 0 dan gx sama dengan 0. Karena A pangkat 0, B pangkat 0, kan udah kita masukkan 0 ini ke dalam pangkatnya ini. Kemudian kita tentukanlah nilai-nilai x yang memenuhi kedua persamaan. Maksudnya nanti di persamaan 1 ada x-nya 2, di persamaan 2, 2 dengan 4. Maka nanti yang menjadi jawabannya yang memenuhi keduanya, yaitu x sama dengan 2. Tapi kalau cara ini tidak ada menghasilkan nilai x yang kembar, kita lanjut ke cara yang kedua. Cara yang kedua yaitu kedua ruas kita tarik dengan logaritma, yaitu logaritma A pangkat fx sama dengan logaritma B pangkat gx. Untuk logaritma ini secara mendalam tidak hari ini Bapak jelaskan, karena nanti di bab 2 baru kita pelajari logaritma secara mendalam. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Selesaikanlah 6 pangkat x tambah 1 sama dengan 7 pangkat x kuadrat tambah 3x tambah 2. Nah, langkah pertama fx kita sama dengan kan 0. Berarti kan ini yang fx. Oke, berarti x tambah 1 sama dengan 0. X sama dengan 1 pindah ruas. Aduh, gampang kali anak TK. Berarti x sama dengan minus 1. Lanjut, gx kita sama dengan kan 0. Ini gx. Berarti x kuadrat tambah 3x tambah 2 sama dengan 0. Oke, kita mainkan. Tambah kali. Ditambah berapa? Positif 3. Dikali positif 2. Bilangan berapakah itu? Ya, 1 dengan 2. Pas? Pas. Berarti tinggal kita buat kurungnya x dengan x. Masukkan 1. Tambah 1 tambah 2. Maka ini berapa x-nya? Pindah ruas langsung, negatif 1. Ini negatif 2. Apakah ada x yang memenuhi kedua persamaan? Lihat, ini x-nya negatif 1. Ini negatif 1. Ini negatif 2. Ada? Ada. Maka karena adalah yang kembar, maka kita bilang x yang memenuhi ialah negatif 1. Perlu kita lanjut ke cara kedua? Ya tidak usah, karena kan sudah dapat x yang memenuhi. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Selesaikanlah 4 pangkat x kurang 1 sama dengan 7. Nah, kita lihat, ada nggak di sini unsur x? Tidak ada, karena tidak ada langsunglah kita buat cara yang pertama tidak memenuhi. Kalau dia tidak memenuhi, maka kita masuk ke cara yang kedua, yaitu dengan logaritma. Tapi di sini Bapak jelaskan cara cepatnya saja, karena logaritmanya nanti yang asli kita pelajari di bab 2. Lanjut, kita tulis soalnya. 4 pangkat x kurang 1 sama dengan 7. Ini pertemuan pertama. Bisa dipecah jadi apa? 4 pangkat x kali 4 pangkat negatif 1. Ya kan? Inilah yang sama dengan 7. 4 pangkat x, 4 pangkat min 1 berapa? 1 per 4. Sama dengan 7. Lanjut, 4 pangkat x kali 1 per 4. Boleh nggak Bapak buat 4 pangkat x per 4? Ya boleh lah Pak, samanya itu ya kan. Sama dengan 7. Kita masukkan, kita pindahkan dulu ke atas.
Berarti ini apa nakku? 4 pangkat X kali silang. Kali silang. Berarti 4 pangkat X kali 1, 4 pangkat X. 4 kali 7, 28. Nah, ini dia cara cepatnya. Cara cepat kalau sudah menemukan bentuk seperti ini, kalian nanti letakkan sini X sama dengan, ini kan ada bilangan 4. 4 log 28. 4 log 28. Nanti kalau 5 pangkat X berarti 5 log 28. Nah, ini dia, disinilah nanti Bapak kasih tahu di sini yuk. 4 log 28. Berapa kali berapa ini 28 ini? Boleh ya, 4 kali 7. Ini bisa kalian lihat di buku kalian. Ada di sini sifatnya ini. Berarti ini apa? Kalau dia perkalian itu nanti jadi 4 log 4 ditambah 4 log 7. Gitu dia. Berarti 4 log 4 berapa? 1. 10 log 10, 1. 1000 log 1000, 1. Tetap dia. Kalau kembar ininya tetap dia 1. Tambah 4 log 7. Belum tahu Pak, tulis saja 4 log 7. Nah, inilah dia jawabannya. Kita masuk ke bentuk yang keenam, persamaan berbentuk keenam, yaitu persamaan berbentuk HX pangkat FX itu sama dengan HX pangkat GX. Ini nanti ada 4 caranya, barulah nanti dapat himpunan penyelesaiannya nakku. Yang pertama, eksponennya sama, fx sama dengan gx nanti kita buat. Yang kedua, hx sama dengan 1. Yang ketiga, hx sama dengan min 1. Asalkan min 1 pangkat fx sama dengan min 1 pangkat gx. Ingat, nanti di sini kalau misalnya pangkatnya sini ganjil, berarti x-nya memenuhi. Tapi kalau sini ganjil genap atau sebaliknya tidak memenuhi, harus kembar dia ya. Oke. Genap-genap pun boleh berarti. Bilangan pokok HX sama dengan 0. Ini nanti kita masukkan. Setelah itu kita uji coba dan FX itu lebih dari 0. GX pun lebih dari 0. Harus bernilai positif keduanya. Gitu dia. Kita masuk ke contoh soal. Oke, contoh yang pertama, tentukanlah himpunan penyelesaian dari persamaan x kuadrat kurang 7x tambah 11 pangkat 2x tambah 5 itu sama dengan x kuadrat kurang 7x tambah 11 pangkat 5x tambah 2. Berarti langkah pertama tadi apa katanya? Eksponennya sama, fx sama dengan gx. Yang mana yang fx? Ini dia anakku. Ini fx, ini gx, yang ini hx, ya kan? Fx sama dengan gx, berarti 2x tambah 5 sama dengan 5x tambah 2. Yang ada x-nya kita pindahkan ke ruas kiri. Berarti 2x, ini pindah ruas, jadi kurang 5x sama dengan 2, tetap. Pindah ruas, kurang 5. 2x kurang 5x, negatif 3x sama dengan 2 kurang 5, negatif 3. Maka x sama dengan negatif 3 dibagi negatif 3. 1. Dapatlah x-nya 1 dari langkah pertama. Langkah kedua tadi katanya hx sama dengan 1. Masukkan. Hx sama dengan 1. Ini hx. Berarti x kuadrat kurang 7x tambah 11 sama dengan 1. Kan gitu. Kayak mana Pak mengerjakan kalau sama dengan 1? Kita pindahkan dia satunya ini supaya ruas kanan sama dengan 0. Berarti x kuadrat kurang 7x tambah 11. Pindah ruas. Kurang 1 sama dengan 0. Ini berarti x kuadrat kurang 7x tambah 10 sama dengan 0. Wah, kalau udah bentuk ini udah gampang, Pak. X dengan X. Tambahkan, kalikan. Yuk. Tambahkan dia negatif 7, kalikan dia 10. Berapakah itu? Iya, ya 2 dengan 5, Pak. 2 dengan 5. Masalahnya siapa yang negatif? Ini negatif 7, berarti dua-duanya negatif. Pas ya, negatif kan negatif positif, berarti x kurang 2. Masukkan lagi x kurang 2 sama dengan 0, x sama dengan 2. Ini langsung x sama dengan 5. Kita dapat x sama dengan 2, x sama dengan 5. Ini tadi x sama dengan 1.
Ya kan? Sekarang kita masuk ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga, Hx sama dengan min 1. Ini nanti kita uji coba setelah kita dapat yang mana yang memenuhi. Nilai X yang memenuhi gitu dia. Oke, berarti X kuadrat kurang 7X tambah 11 sama dengan min 1. Pindah ruas min 1-nya. X kuadrat kurang 7X pindah ruas berarti 11 tambah 1 berarti 12 sama dengan 0. Ini X, ini X. Siapa kita isi? Tambahkan, kalikan. Tambahkan negatif 7 kalikan 12. Bilangan berapa? Ya, 3 dengan 4. 3 dengan 4 ada negatifnya. Ini ya, berarti X kurang 3, X kurang 4. Dapatlah sini X sama dengan 3, sini X sama dengan 4. Sekarang kita uji. Kita uji, masukkanlah nilai X-nya ini ke Fx dulu. Ke Fx. Fx tadi 2X tambah, masukkan 3 yuk. F3 ini sama dengan 2 kali 3 tambah 5. Langsung pun bisa ya. Berapa? 11. Pas? Pas. Lanjut. Kalau kita masukkan ke Gx. Gx tadi apa? 5X tambah 2. Berarti G3 sama dengan berapa nakku? 5 kali 3 tambah 2. Ganti X dengan 3. Gitu-gitunya ini. 5 kali 3, 15 tambah 2, 7. 17. Kita uji. Berarti negatif 1 pangkat 11 sama nggak dengan negatif 1 pangkat 17? Sama. Karena sama-sama pangkat ganjil. Sudah pasti nanti hasilnya apa? Negatif. Gitu dia. Kita uji sekarang untuk yang X sama dengan 3 ini tadi. Ini X sama dengan 4. Dari sini kita coba. Ini 4 sekarang. F4 sama dengan 2 kali 4 tambah 5. Berapa? 8 tambah 5. 13. G4. Masukkan 4 ke dalam. 5 kali 4. 20. 20 tambah 2. 22. Negatif 1 pangkat 13. Sama dengan atau tidak sama dengan negatif 1 pangkat 22? Ya pasti tidak sama dengan. Kenapa ya? Letakkan di kolom komentar dengan format nama, kelas, dan jawaban. Nah, karena kita tahu ini tidak sama, maka ini tidak memenuhi. Maka X yang memenuhi ialah 3. Berarti dapat lagi. Sudah dapat 1, 2, 3, 4 nilai X. Kita masuk ke cara yang terakhir, yaitu yang langkah keempat. Langkah keempat ini yang agak panjang sekali. Kita tuliskan dulu. X kuadrat ini katanya Hx sama dengan 0. X kuadrat kurang 7X tambah 11 sama dengan 0. Tambahkan, kalikan. Tambahkan dia negatif 7. Kalikan dia 11 kan? Tidak ada. Tidak ada Pak yang dapat. Kalau tidak ada, kita gunakanlah rumus ABC. Ini dia. Banyak di antara beberapa cuman yang kemarin membuat rumus ABC, termasuk El Nino dari 10 IPA 2 salah satunya. Itu makanya El Nino kemarin dapat nilai 100. Jadi A di sini siapa? 1. B-nya negatif 7. C-nya 11. Rumus ABC min B plus minus akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Inilah dia rumusnya. Tinggal kita masukkan. Berarti kita mau cari X yang kelima dan keenam. Masukkan min B. Berarti min 7. Kan gitu. Plus minus akar dari B. Min 7 kuadrat kurang 4 kali A. A-nya 1 kali C. 11. Per 2 kali A. 2 kali 1. 2 saya kita tulis. Negatif 7 kali negatif 7. 7. Plus minus akar dari 7, negatif 7 kuadrat. 41.
9. 4 kali 11 kurang 44 per 2 sama dengan 7 plus minus akar dari 49 kurang 44 5 per 2. Maka ini nanti jawabannya 7 plus akar 5 per 2 atau 7 kurang akar 5 per 2. Nah, di sini kalau kalian uji nanti aku panjang kali caranya. Jadi Bapak kasih tahu aja cara cepatnya untuk mengujinya gini aja. Kan syaratnya tadi katanya fx lebih dari 0 dan gx lebih dari 0. Buatlah di sini dulu fx. Apakah betul dia lebih dari 0? Fx, mana tadi fx? Ini ya. 2x tambah 5. 2 kali inilah x5, ini x6. 2 kali 7 tambah akar 5 per 2 tambah 5, ini kan nggak mungkin 0. Atau ini mungkin bernilai negatif. Tidak, karena ini tidak mungkin bernilai negatif, maka ini benar. Gitu aja dia. Untuk gx lebih dari 0 kita katanya. Gx tadi apa? 5x tambah 2 lebih dari 0. Betul atau enggak? Kalau kita masukkan yang ini, betul juga. Pastilah dia positif. Berarti ini memenuhi. Yang ini sekarang masukkan juga ke dalam. 7 kurang akar 5 per 2. Sudahlah pasti. Kurang 7 kurang akar 5. Sudah pastilah positif kan? Kalau akar 5 itu kan berapa? 2, sekiannya itu kan? Berarti 7 kurang 2, sekian berarti hampir positif juga. Masih positif. Berarti masih, karena dia masih positif, sudah pastilah dia lebih dari 0. Ini pun memenuhi. Kalau kita masukkan ke sini, 5 kali 7 kurang akar 5 per 2. Ini tadi hasilnya 5-an. Udah pasti juga positif gitu dia. Tapi nanti kalau ada di sini negatif, ataupun nanti di sini masih misalnya 1 kurang akar 5, itu udah pasti nanti negatif. Jadi pandai kalian, kalau sini tambah sudahlah pasti dia memenuhi. Tapi kita lihat apakah dia lebih dari 0, kita mainkan logika. Tidak ditulis pun ujinya ini, yang penting kalian uji coba dalam coret-coret kalian. Oke nakku, karena ini pun kita bilang memenuhi, karena ini lebih dari 0, maka kita bilang juga memenuhi. Maka yang menjadi himpunan penyelesaian dari soal yang cantik kali ini, ayo kita buat. Ini tadi yang kita dapat, X-nya 1, 2, 5 atau 3 dulu. 3 dulu ya. 3, 5, barulah masuk ini. 7 tambah akar 5 per 2. 7 kurang akar 5 per 2. Inilah yang menjadi himpunan penyelesaiannya. Panjang sekali caranya, tapi Bapak yakin kalian bisa. Ulang-ulang dan diulang. Sekian pembelajaran kita pada hari ini tentang persamaan eksponensial. Jadi hari ini kita akan mengadakan ujian harian yang pertama pukul 10.45. Jadi harapan Bapak 10.45 kalian sudah memulai untuk ujian harian yang pertama. Berikan yang terbaik, tetap semangat, pakai masker dan jaga jarak jika keluar dari rumah. Salam sehat dan salam safety. Semangat, fraternitas.